Bruce Nelson bawa Arsenal ke 16 besar Carabao Cup. Eddie Nketiah jadi tumbal kedatangan striker Brentford. Arsenal lakukan pembicaraan dengan perwakilan Ollie Watkins. Bruce Nelson bawa Arsenal ke 16 besar Carabao Cup. Arsenal melaju ke 16 besar Piala Liga Inggris musim ini usai menang tipis 1-0 atas Brentford di babak ketiga. Bruce Nelson menjadi pahlawan The Gunners dengan gol tunggalnya itu. The Gunners unggul cepat di menit ke-8 dimulai dari Eddie Nketiah merebut bola back pass di kotak penalti Brentford lalu mengirimnya ke Bruce Nelson. Meski coba dihalau barisan belakang tuan rumah, Nelson berhasil menguasai bola dan melepaskan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang tanpa bisa dihalau kiper Mark Lakeon. 1-0 untuk The Gunners. Arsenal pun tetap menjaga laju positifnya di musim ini dengan tidak terkalahkan. Selain ke putaran 4 Piala Liga, klub asal London itu juga menuai hasil bagus di Liga Primer dan Liga Champions. Emil Smith-Rowe dapat kepercayaan penuh sang pelatih. Manajer Arsenal Mikel Arteta menantang Emil Smith-Rowe untuk membuktikan bahwa ia layak untuk masuk ke dalam starting line-up di tengah persaingan yang sangat ketat. Sejatinya gelandang berusia 23 tahun ini sempat dikaitkan dengan Chelsea pada musim panas setelah menghabiskan sebagian besar musim lalu di bangku cadangan. Ia pun tetap di Arsenal tetapi harus menghadapi persaingan dengan pemain-pemain seperti Martin Odegaard, Fabio Vieira, Gabriel Martinelli, dan Leandro Trossard. Sementara itu ketika ditanya apakah klub mempertimbangkan untuk membiarkan Smith-Rowe pergi, Arteta mengatakan, "Tidak, dia harus menjadi bagian penting dari tim ini di masa mendatang. Sekarang dia membutuhkan menit bermain dan dia harus membuktikan bahwa dia bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan," kata Arteta. Terbaru Emil Smith-Rowe menjadi starter untuk pertama kalinya musim ini pada Kamis 28 September dini hari saat Mikel Arteta melakukan pergantian pemain untuk pertandingan Carabao Cup melawan Brentford di Gede Community Stadium. Eddie Nketiah jadi tumbal kedatangan striker Brentford. Klub Premier League Arsenal bertekad untuk memenangkan perburuan Ivan Toney. Sang pemain diyakini akan jadi properti panas di bursa transfer musim dingin nanti. Sebagaimana diketahui, sang striker jadi rebutan banyak klub top Inggris karena aksi impresifnya bersama The Beast. Sayangnya pihak Brentford dilaporkan enggan untuk menjual Toney karena bagi mereka sulit mencari pengganti yang sepadan. Itulah mengapa jika ada klub yang berminat untuk jasa Toney, mereka harus siap mengucurkan dana dalam jumlah besar agar sang striker bisa bergabung dengan mereka. Di sisi lain, Arsenal sedang mencari cara agar mereka tidak perlu keluar uang terlalu banyak merekrut Toney. Mereka dilaporkan akan mengajukan proposal tukar tabah dengan menyerahkan Eddie Nketiah plus sejumlah uang ke Brentford agar sang striker bisa pindah ke London Utara. Nketiah akan ditumbalkan Arsenal karena performanya musim ini kurang oke. Selain itu, jika Toney datang, stok striker mereka sudah berlebih, jadi mereka harus mendepak satu striker untuk memberi ruang pada Toney. Rotasi kiper Arsenal buat legenda bingung. Keputusan bos Gunners Mikel Arteta untuk merotasi kipernya telah membingungkan legenda klub dan mantan kiper David Seaman yang tertarik melihat bagaimana sistem ini bekerja untuk menguntungkan tim. Kepada Daily Mail, Seaman mengatakan, "Kita harus menunggu dan melihat hasilnya bagaimana. Dulu saya tidak tahu apakah saya akan menyukainya. Akankah ini berhasil? Saya tidak tahu kalau saya jujur. Saya masih bingung kenapa Aaron Ramsdale ditinggal di bangku cadangan," kata David Seaman. Usai menyerahkan debut raya melawan Everton pada 17 September lalu, Arteta sendiri menegaskan akan mengambil kebijakan rotasi musim ini, di mana setiap anggota skuadnya akan mendapatkan menit bermain yang cukup sepanjang musim. Kehilangan 3 pemain kunci, Arsenal tak melemah.
Dalam sebuah pertandingan yang sangat dinantikan dalam ajang Piala Liga Inggris, Arsenal terpaksa menghadapi tantangan besar tanpa 3 pemain kunci. Mereka ialah Bukayo Saka, Declan Rice, dan Leandro Trossard. Ketiga pemain ini dianggap sebagai tulang punggung tim dan absennya mereka bisa menjadi pukulan telak bagi The Gunners. Bukayo Saka yang merupakan salah satu pemain muda berbakat yang sedang naik daun di dunia sepak bola telah menjadi andalan dalam lini serang Arsenal. Namun cedera yang dideritanya dalam latihan membuatnya harus menepi, meninggalkan lini serang Arsenal yang sudah kurang produktif. Pertandingan melawan Brentford nampaknya menjadi ujian berat bagi Arsenal yang harus bermain tanpa Declan Rice. Sejatinya, Rice diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini tengah Arsenal, namun cedera yang dialaminya saat bermain untuk timnas Inggris menghambat kontribusinya. Tak hanya itu, absennya Leandro Trossard juga memberikan dampak yang signifikan bagi The Gunners. Meski begitu, pertandingan melawan Brentford menjadi kesempatan menarik bagi pemain-pemain lain untuk membuktikan diri dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh 3 pemain kunci itu. Terbukti mereka mampu menjawab kepercayaan dengan baik dengan mengalahkan Brentford dan membawa Arsenal lolos ke 16 besar Carabao Cup. Arsenal lakukan pembicaraan dengan perwakilan Ollie Watkins. Direktur olahraga Arsenal Edu Gaspar dikabarkan telah mengadakan pembicaraan dengan agen dari striker Aston Villa Ollie Watkins menjelang pergerakan di bursa transfer Januari nanti. Pemain berusia 27 tahun itu menikmati musim terbaiknya di Premier League bersama Aston Villa dalam hal gol pada musim lalu dengan mencetak 15 gol dalam 37 pertandingan. Sebagaimana diketahui, Ollie Watkins pindah ke Villa Park dari Brentford pada September 2020 dan sejak saat itu telah mencetak 47 gol dalam 127 pertandingan di sebuah kompetisi untuk tim asuhan Unai Emery. Di sisi lain, kepindahan ke London Utara untuk Watkins dapat menjadi sebuah tantangan, namun baik sang pemain maupun Arsenal tidak menutup kemungkinan kesepakatan tersebut. Pasalnya, Aston Villa sangat tertarik untuk mengikat Watkins dengan kontrak jangka panjang dan sedang dalam proses negosiasi dengan mantan pemain Exeter City tersebut. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Peace. See you Gunners!